Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Di pembahasan kali ini saya bakal bahas 5 koin micin yang harganya masih murah dan memiliki potensi. Seperti apa videonya, tapi sebelum lanjut minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih sebenarnya koin micin merupakan koin-koin yang belum listing di CEX ya, atau Centralized Exchange seperti Binance, Indodax, dan yang terkenal lainnya. Biasanya sih koin-koin micin itu harganya bisa dianggap lebih murah sebelum mereka listing di exchange. Jadi kita mengambil kesempatan atau pre-sale ya istilahnya. Kita ambil kesempatan membelinya di sana dan menjadi istilahnya kita menaruh harapan siapa tahu nanti di masa depan itu bakal jadi big uang atau besar ya kayak gitu. Jadi saya juga berpikiran seperti itu. Jadi saya istilahnya menginvestasikan sedikit lah barang 150 70 untuk membeli koin-koin micin yang menurut saya memiliki potensial ya. Jadi yang saya bakal bahas di sini yaitu SafeMars, SafeMoon, Vancat, Spur, dan Buffet.io ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini di layar Trust Wallet saya screenshot, dan ini di harga saat ini kebetulan harganya itu hijau ya, atau semua mengalami kenaikan harga. Nah, biasanya kalau saya menginvestasikan beberapa koin-koin seperti ini, biasanya sih saya kalau emang koinnya menurut saya memiliki potensial plus, saya bakal invest lagi ya. Jadi saya bukan trading ya di sini ya. Jadi modal saya juga nggak banyak, jadi saya memikirkan ya anggap saja ini kesempatan, siapa tahu nanti itu bakal menjadi besar kayak gitu. Jadi kalau emang rupul atau gimana, saya sih nggak terlalu. Jadi resiko atau faktor resiko kalian harus tahu ya, kalau koin-koin micin itu sangat beresiko ya. Jadi yang pertama biasanya dia bermasalah sama developer ya. Jadi developernya itu bisa misalnya kabur atau bermasalah, jadi koinnya itu ditinggalkan. Banyak sih kejadian kalau di perjalanan project koin dari developer itu ditinggalkan sama developernya ya. Jadi istilahnya biasanya itu di istilahnya dikasih ke community. Itu kejadian seperti Anubis ya. Jadi saya dengar sih ini isu atau gimana. Jadi koin Anubis itu ditinggalkan oleh developernya dan developernya memberikannya kelangsungan dari koin Anubis itu ke community. Sama seperti Laika juga, ini isu apa gimana, kejadiannya hampir mirip. Jadi investasi di koin-koin micin itu sangat beresiko. Jadi koin micin itu perjalanannya masih sangat-sangat jauh ya, dan harganya itu sangat-sangat murah karena suplainya itu biasanya sih kalau koin-koin micin yang harga murah itu suplainya sangat banyak. Nah, di sini pertama saya bakal bahas SafeMars ya, langsung saja biar nggak terlalu lama. Jadi SafeMars ini sudah lama sih saya bahas ya. Kalau SafeMars ini, SafeMars sama SafeMoon dah langsung ya, SafeMars sama SafeMoon. Yang pertama SafeMars sama SafeMoon itu sudah masuk ke audit Certik ya. Jadi yang pertama itu SafeMars, satu-satunya koin micin yang menurut saya masuk ke Certik pertama kali itu SafeMars, setelah itu diikuti oleh SafeMoon. Jadi kita lihat aja ya untuk websitenya seperti apa. Nah, ini website dari SafeMars ya. Saya sudah pernah bahas. Jadi SafeMars itu ada punya aplikasi. Jadi kayak seperti Swap token, dan liquidity itu bernama MarsSwap ya. Ini baru update dari mereka. Jadi di websitenya sendiri itu dia memberikan seperti semacam giveaway ya. Ini semacam competition, saya juga kurang begitu details untuk ini. Jadi dia ada macam hadiah Tesla ya modal 3. Jadi SafeMars sendiri itu menurut saya sih pangsa pasarnya sudah lumayan luas ya. Jadi dia bukan list di DEX saja atau decentralized exchange seperti PancakeSwap, itu namanya DEX ya. Jadi dia juga sudah merambah ke CEX, Centralized Exchange. Ya, kita bisa lihat aja di sini kayak Whitebit, Bitmart, Bitcash, Get.io.
Nah, ini merupakan contoh ya tampilan dari swap Mars ya. Mars swap, sorry, swap Mars. Jadi seperti itu ya. Jadi satu-satunya yang pertama sih menurut saya yang lolos audit dari Certik dan memiliki skor untuk saat ini mungkin sekitar 85 ya. Tapi saya cek kembali di webnya Certik, SafeMars Skynetnya masih off ya atau offline ya. Biasanya offline itu tandanya bukan hijau tapi abu-abu dia. Nah, seperti itu ya SafeMars ya. Ini sih emang koin favorit saya sih dari lama sih emang. Masih saya keep sampai saat ini. Terus yang kedua ini SafeMoon ya. Nah, SafeMoon ini baru saja lolos sertifikasi dari Certik ya. Mungkin untuk security score sendiri itu di bawahnya SafeMars. Dan di sini sudah ada roadmap ya. Roadmapnya di sini sudah disediakan semua, kalian bisa baca. Terus untuk timnya mereka juga sudah info sama seperti SafeMars, sudah info tim dari awal. Jadi untuk komitmen ke depannya mungkin dua koin ini komitmen ya. Setelahnya keberlangsungan mereka ke depan seperti itu. Jadi kalian bisa lihat roadmapnya di sini ya. Nah, additionnya untuk ke charity drive, charity note, we will explain order exchange. Binance. Mungkin seperti Binance gitu ya maksudnya ya kali ya. I.E Binance. Terus, nah mungkin di kuartal 2 dia bakal merambah ke cek ya, centralized exchange seperti Binance. Seperti itu sih dia gini. Tapi itu cuma perencanaan atau bukan, kalau sudah mungkin emang harganya bakal naik ya. Dilihat dari harganya sendiri, itu SafeMoon itu harganya sudah lumayan mahal loh. Sama SafeMars itu juga sudah lumayan mahal, tapi masih di bawah Rp1 ya. Dia masih di bawah Rp1. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat harganya ya. Kalau SafeMoon itu harganya 0,13 ya. Jadi di bawah Rp1 ya. Jadi SafeMoon sendiri itu harganya masih di bawah sama SafeMars. Jadi menurut saya sih ini masih murah ya menurut saya ya. Jadi kalau kalian invest cuma 100.000 atau 50.000, 70.000 itu sudah dapat banyak koin. Intinya sih kita mengharapkan harga di atas Rp1 atau Rp1 mendekati Rp1 aja udah lumayan ya untungnya ya. Biasanya sih kalau mindset yang join koin itu selain untungnya, koin-koin micin itu selain untungnya berlipat-lipat, biasanya yang harga-harga murah gini dia nyarinya harga Rp1 atau mendekati. Soalnya 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ya itu sempat booming koin-koin micin itu naiknya sampai 1000%, 2000%, 3000% seperti itu. Jadi seperti itu ya, harganya ini masih di bawah Rp1. Nah, terus kalau untuk koin-koin micin ini konsepnya kalau kita hold di wallet itu koinnya bakal terus bertambah ya. Kalian cek aja setiap 5 menit itu total koin kalian pasti bakal bertambah. Terus yang ketiga, yang ketiga ini Fancat. Pasti sudah banyak sih yang holding menurut saya karena untuk total supply sendiri sudah banyak yang pegang ya. Kalau kita cek di CoinGecko sudah banyak yang pegang addressnya. Terus dia lebih fokus ke NFT ya. Dia sudah launch untuk web minting NFT. Itu kalau nggak salah sebulan yang lalu apa beberapa minggu yang lalu ya. Jadi seperti itu. Terus pertama ini booming karena sempat dibahas di webnya toko kripto ya. Jadi banyak jadinya yang invest ya. Seperti itu. Dan harganya menurut saya itu masih murah ya karena itu di bawah Rp1. Kalian lihat nolnya sudah banyak karena harganya masih di bawah Rp1 ya. Dan ini peningkatannya sih
Biasalah kalau koin-koin micin itu ada penurunan, ada peningkatan harga seperti itu. Jadi nggak terlalu signifikan sih kalau untuk meningkatnya. Biasanya kalau koin micin itu meningkatnya 200%, 300%, 500%. Jadi mungkin belum masanya ya. Biasanya sih kalau Doge naik, itu koin-koin micin bakal ikut naik. Tapi sekarang Doge naik, koin micin nggak terlalu signifikan ya naiknya ya. Terus kita cek lagi. Jadi kalau kalian mau lihat roadmap, itu roadmapnya itu kita mesti download ya. Jadi kalian mesti download roadmapnya seperti apa. Seperti itu ya. Sebenarnya Fancat sih khusus NFT ya untuk token NFT ya. Nah, seperti itu aja sih, saya singkat aja untuk menjelaskan ya. Mungkin kalian sudah pada tahu ya Fancat itu seperti apa. Atau kalian bisa cek di websitenya, cek roadmap, dan cek semua ya kayak white paper, kayak gitu ya. Sebelum kalian memutuskan untuk investasi. Terus yang keempat, ini ada Spur. Nah, ini Spur ini benar-benar murah ya harganya ya. Saya kemarin itu belinya lumayan banyak loh dapat. Coba ya cek ya. Belinya cuma ratusan ribu loh. Saya dapatnya 17M. Banyak kali loh. Jadi ya anggap aja kalau saya berpikiran saya tidak trading ya kalau untuk koin-koin micin kayak gini. Mungkin yang lain atau yang modal-modalnya besar mereka trading ya, jadi naik 100% mereka jual habis itu beli lagi. Jadi kalau saya sih enggak, kalau saya sih tak diamin aja. Emang sih kalau mau sih trading ya lebih bagus sih trading, tapi saya nggak mau ambil pusing lah, nggak mau ribet lah, tak biarin aja. Tak lihat kayak gimana nanti ke depannya. Mungkin saya tradingnya ya di Binance, di Indodax seperti itu, yang biar nggak ribet aja. Soalnya kalau beli koin micin kita harus pergi ke PancakeSwap ya atau ke DEX. Jadi kita harus cari alamat kontraknya atau smart kontraknya di CoinGecko bisa, di BSC Scan bisa. Jadi kita belinya di sana. Jadi saya sih belum memutuskan untuk trading. Jadi saya lebih ke tradingnya itu lebih ke Binance, terus ke Indodex seperti itu. Nah, Spur ini harganya masih murah. Terus di sini kalau kita lihat roadmapnya seperti ini ya. Terus algoritma general yang sudah jalan itu farming partnership. Terus second layer blockchain. Farming partnership ini kan finance ya. Biasanya kalau finance itu sifatnya emang farming. Finance itu kayak PancakeSwap itu finance. Dia tuh lebih ke farming, staking, swap token kayak gitu. Tapi saya kurang tahu loh ini dia kerjasamanya sama siapa untuk farming partnership. Ini sudah sejak 12 April. Nah, seperti itu ya tokennya ya. Jadi ini juga developernya mereka sudah info di web utama ya. Nah, seperti itu Spur harganya masih sangat-sangat murah ya. Tapi untuk kedepannya, kalau menurut saya sih Spur memiliki potensi ya kalau menurut saya. Nah, jadi saya masih keep dan masih wait and see. Saya tidak trading. Kalau kalian yang suka trading boleh-boleh saja sih, itu relatif. Jadi itu dari kalian dan resikonya pun ke kalian. Terus yang terakhir nih, yang terakhir ini sempat booming ya, Bave.io, karena di dalam perjalanannya sendiri atau roadmapnya mereka merencanakan bakal list di Binance. Itu masih dalam bentuk roadmap ya. Tapi banyak yang istilahnya banyak sudah yang positif ya. Tapi banyak yang positif sih yang sudah join atau sudah invest di sini, masih tetap keep ya atau positif ya, keep di Bave.io. Nah ini kalian kalau ke websitenya kalian lihat aja.
Dia sih bakal info ya kalau bakal list di Binance, tapi itu masih dalam bentuk roadmap ya. Nah, ini kuartal 2 itu, jadi kalau kuartal itu tiap kuartal itu dibagi kalau nggak salah 3 ya, 3 bulan. Kuartal 1 itu jadi Januari sampai Maret, kuartal 2 April sampai Juni ya. Jadi kalau kuartal 2 ini dia sudah list di CoinGecko sama CMC, terus dia bakal explore ke Gate, Binance, OKEx, MXC seperti itu ya. Jadi boomingnya sih karena dia ada roadmap listnya di Binance, tapi itu masih dalam bentuk roadmap ya. Tapi kalau menurut saya sih oke-oke aja lah, karena semua berpikiran positif, istilahnya tidak ada yang negatif ya. Tapi baru saja sih saya dengar rumornya kalau developernya dari Bape.io ini bermasalah ya. Itu benar apa enggak? Apa cuma sekedar food atau rumor aja, rumor yang bersifat negatif? Saya juga kurang tahu ya. Nah, seperti itu aja, dan harganya untuk Bape.io sendiri itu masih di bawah Rp1 ya. Jadi masih sangat murah. Dia juga ada otomatis burn seperti token-token sebelumnya yang saya bahas itu ya. Jadi seperti itu aja sih pembahasan koin dari saya, koin-koin micin yang masih murah dan menurut saya sih memiliki potensial ya, itu menurut saya. Jadi bagi kalian yang mau menginvestasikan atau tidak, itu saya tidak ikut campur ya. Jadi saya juga tidak menyarankan kalian untuk investasi atau tidak ya. Jadi lakukan sesuai dengan riset kalian sendiri dan lakukan dengan penelitian kalian sendiri, atau kalau dalam bahasa Inggris sering disebut DYOR ya, do your own research. Nah, seperti itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau kalian bisa join grup di Telegram ya. Itu linknya nanti saya kasih di deskripsi. Terus jangan lupa juga dibantu untuk subscribe, like, dan jika video ini bermanfaat, kalian bisa nyalakan tombol notifikasi atau tombol lonceng agar kalian bisa tahu update dari video saya ya. Saya sih berusaha agar bisa memberikan manfaat ya dari video ini. Jadi kalau saya tahu, saya bakal share. Kalau saya tidak tahu, ya saya memang bakal bilang tidak tahu ya, biar tidak salah menginformasikan. Oke, demikian video dari saya. See you on next video. Thank you.